Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Steven ingin curhat saja ya terkait dengan masalah kesulitan dalam penjualan madu hutan asli. Jadi saya ini kan sebagai seorang penjual channel YouTube yang sudah monet dan juga sebagai penjual madu hutan asli ya. Alias saya ini reseller yang mempunyai supplier seorang pemburu lebah hutan ya. Jadi saya ambil madunya itu langsung dari tangan pertama. Nah, apa sih hal yang membuat saya ini jadi tertarik untuk jualan madu hutan asli? Jadi begini, saya itu ingin sekali bisa menjual suatu produk kesehatan yang bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Apalagi saya itu juga suka madu gitu ya. Jadi saya dulu itu menemui kesulitan dalam mencari madu yang benar-benar asli. Saya sudah mempelajari dan menggali berbagai informasi tentang permaduan dan saya akhirnya menemukan bahwa madu yang benar-benar asli itu madu hutan ya, jadi bukan madu ternak. Karena kalau madu ternak itu pakannya itu bisa dikasih pakan buatan, yaitu gula cair. Itu pada saat musim paceklik. Biasanya musim paceklik itu kan tidak ada bunga. Oleh sebab itu lebahnya diberi makan gula cair supaya bisa bertahan hidup. Karena kalau nggak dikasih makan nanti mati lebahnya ya kan. Karena lebah ternak kan dia ada di kandang ya, bukan di hutan liar, tidak bisa mencari makanan sendiri dan harus diberi pakan yang biasanya itu pakan bunga ya kan. Pakan bunga yang bunganya itu ada di sekitar dari peternakan itu, di sekelilingnya gitu. Tetapi ketika musim paceklik itu biasanya tidak ada bunga ya. Musim paceklik itu bisa dibilang musim pancaroba, yaitu musim pergantian cuaca dari kemarau ke musim hujan dan juga sebaliknya gitu ya. Jadi tidak ada bunga, akhirnya lebahnya mau dikasih makan apa? Akhirnya si peternak itu membuat ramuan atau cairan gula ya. Jadi gula itu dipanasin ya, gula pasir lah atau gula apa dipanasin, kemudian cairannya itu diberi makan untuk si lebahnya gitu, dan itu akan membuat madu yang dihasilkan oleh lebah tersebut memiliki kandungan gula. Maka dari itu madu yang memiliki kandungan gula itu bisa dibilang madu yang sudah tidak asli, dan karena kandungan glukosa di dalam gula itu yang sangat tinggi bisa menyebabkan masalah kesehatan. Jadi bukannya membuat badan sehat, malah jadi bisa bikin bermasalah gitu ya. Maka dari itu saya mencari madu yang benar-benar asli dan saya menemukan supplier madu hutan ya. Jadi supplier saya ini seorang pemburu lebah liar yang biasanya itu pergi ke hutan sehari-harinya untuk mencari sarang-sarang lebah dan kemudian melakukan pemanenan dengan cara langsung mengiris sarangnya, langsung terus dimasukin plastik atau ember, terus habis itu nanti sampai rumah sarang tersebut diperas, terus disaring dan masuk ke botol, lalu dikemas dan dijual gitu ya. Jadi seperti itu proses pemanenan madu hutan asli ya. Dan kenapa saya tertarik menjual madu hutan asli? Karena saya melihat banyak sekali orang yang mengalami masalah kesehatan dan saya ingin menjual suatu produk yang bisa bermanfaat untuk kebaikan, untuk kesehatan orang-orang gitu ya. Saya pengen orang-orang yang mengonsumsi madu saya itu tubuhnya bisa menjadi lebih sehat, bisa lebih kebal terhadap penyakit gitu ya, terutama bagi orang yang mungkin punya gejala-gejala kayak mau meriang, mau masuk angin, batuk, pilek, minum madu hutan asli, dia akan jadi nggak jadi sakit gitu. Atau kalau yang sudah terlanjur sakit ya minum madu hutan asli bisa mempercepat proses penyembuhannya ya, seperti itu ya.
Akan tetapi kendalanya nih ya, kendalanya ketika saya menjual madu hutan asli ternyata tidak semudah itu jualannya. Karena ya mungkin faktor persaingan ya, karena di mana-mana yang jual madu itu kan banyak ya kan. Terus juga orang yang suka madu itu nggak semua orang gitu loh. Jadi madu itu bukan sebuah kebutuhan pokok ya. Beda kalau kayak misalnya beras, minyak goreng itu kan kebutuhan pokok. Tapi madu ini bukan kebutuhan primer tapi kebutuhan sekunder gitu ya mungkin ya. Jadi bukan kebutuhan pokok tapi alternatif gitulah ya. Hanya dibeli oleh orang-orang yang punya rezeki lebih gitu. Kalau orang nggak punya rezeki lebih biasanya kayak ya mengutamakan uangnya itu buat yang lebih penting dulu gitu kan. Kalau madu kan dianggapnya ya kalau ada rezeki lebih beli, kalau nggak ada ya nggak usah dulu kayak gitu. Dan juga biasanya orang-orang yang mau beli madu itu males kalau beli online karena madu itu kan di setiap daerah ada gitu kan. Jadi mending nyari yang deket aja gitu. Itulah problem yang saya hadapi ketika saya berjualan madu secara online ini gitu. Jadi agak susah mencari pembeli. Dan juga kalau promosi di Facebook itu kan ya rawan penipuan. Jadi orang yang mau langsung transfer itu agak ragu-ragu gitu kan. Maunya melalui platform pihak ketiga seperti Shopee lah atau Tokopedia lah kayak gitu. Jadi ya begitulah curhatan saya yang mungkin tidak penting ini, tapi terima kasih bagi yang sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, jangan lupa juga share ke teman-teman Anda semuanya, kerabat Anda, saudara Anda, supaya kalau butuh madu hutan bisa menghubungi WA saya di sini. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.